Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Apa itu termokimia? Mari kita simak video hingga akhir. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Apa persamaan peristiwa ini? Cuci tangan pakai sabun, reaksi Bardock ini menghasilkan nyala api yang sangat menyilaukan. Kemudian kalau kamu membangun rumah, kapur ditambahkan air, lalu kayu terbakar. Dari keempat peristiwa ini, apa persamaannya? Iya benar, mereka semua terasa panas. Kenapa terasa panas? Karena melepaskan energi panas ke lingkungan, ke sekitar kita, jadi kita bisa merasakan panasnya. Berikutnya, contoh lain, ini ada es krim, dia menyublim. Es krim merupakan CO2 yang dipadatkan, dia akan menyublim menghasilkan gas CO2. Kemudian reaksi fotosintesis, es batu meleleh, dan ini penggunaan hand sanitizer. Apa persamaan keempat peristiwa ini? Iya benar, terasa dingin. Dari keempat peristiwa ini, kenapa terasa dingin? Karena menyerap energi panas dari lingkungan. Baik perubahan kimia seperti reaksi pembakaran kayu maupun fisika seperti es meleleh merupakan atau melibatkan pelepasan atau penyerapan energi. Cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia maupun perubahan fisika kita sebut dengan termokimia. Dari mana energi itu berasal? Hukum termodinamika yang pertama mengatakan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Setiap sistem menyimpan sebuah energi, kita sebut dengan energi dalam. Energi dalam berupa energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, energi dalam yang dimiliki oleh sistem dapat ditransfer atau diubah bentuknya, dapat berupa kalor ataupun kerja. Hubungan antara energi dalam, kalor, dan kerja dapat kita tuliskan delta E sama dengan Q plus W. Mengapa kita menggunakan delta? Karena sejatinya yang bisa kita amati adalah perubahannya. Kalor atau panas, Q adalah energi yang mengalir di antara sistem dan lingkungan karena perbedaan suhu, di mana kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kerja atau W merupakan energi yang mengalir antara sistem dan lingkungan dengan memanfaatkan pergerakan atom yang teratur. Bisa kita lihat gambar ini, karena dorongan gerakan dari atom-atom yang ada di dalam botol, maka tutup botol terlepas dari botol. Kerja dapat diubah menjadi kalor seluruhnya atau sebagian, tetapi kalor tidak dapat diubah menjadi kerja. Perhatikan bagan transfer energi dalam berikut. Bagaimana perubahan energi dalam atau delta E dalam suatu sistem? Jika sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka dikatakan Q positif. Namun jika sistem melepaskan kalor menuju lingkungan, maka dikatakan Q negatif. Dan jika sistem dikenai kerja atau menerima kerja, maka W positif. Dan jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka W bernilai negatif. Semua yang masuk ke dalam sistem, baik kerja maupun kalor, maka nilainya positif dan sebaliknya. Nah, apa sih sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, bisa berupa reaksi kimia atau perubahan fisika yang kita amati atau yang kita ukur. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Sebagai contoh di sini sistemnya adalah larutan atau reaksi yang ada di dalam botol, sedangkan lingkungan bisa wadahnya, bisa udara yang ada di sekelilingnya, dan seterusnya. Macam-macam sistem, di sini ada sistem terbuka, yaitu terjadi transfer massa dari dalam sistem menuju ke lingkungan, atau dari lingkungan ke dalam sistem, dan terjadi perpindahan kalor atau transfer kalor dari dalam sistem menuju ke lingkungan, atau dari lingkungan ke dalam sistem. Sedangkan sistem tertutup ini wadahnya tertutup,
maka hanya terjadi transfer kalor dari dalam sistem menuju ke lingkungan atau dari lingkungan ke dalam sistem. Namun tidak terjadi transfer massa. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini tidak terjadi transfer massa dan kalor sama sekali. Energi dalam, kalor, dan kerja. Contoh hubungan energi dalam dan kalor adalah air di dalam panci yang dipanaskan di atas kompor gas. Di sini sistem atau air dalam panci menerima kalor dari kompor, sehingga dikatakan sistem memiliki nilai Q positif. Akibatnya, suhu dan energi dalam sistem meningkat karena dia menyerap kalor dari lingkungannya, sehingga delta E bernilai positif. Namun jika kompor kita matikan, maka air atau sistem akan melepaskan kalor ke lingkungannya sehingga suhu menjadi suhu kamar, sehingga delta E-nya bernilai negatif. Nah, bagaimana contoh hubungan energi dalam dan kerja? Seperti bola lampu, di sini terdapat filamen tungsten di dalam bola lampu. Ketika sistem ini dikenai kerja atau menerima kerja, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik melalui kawat tungsten, maka sistem menjadi lebih panas sehingga delta E bernilai positif. Dan sebalik, hubungan sistem dan kerja dengan kaitannya dengan reaksi kimia ada beberapa. Yang pertama adalah mengkompresi gas dengan menggerakkan piston, seperti kita lihat di dalam gambar di sini. Yang kedua adalah aliran arus listrik melalui konduktor, biasanya terjadi dalam reaksi elektrokimia. Yang ketiga, menggerakkan keseluruhan sistem dalam medan gravitasi, mengubah luas permukaan suatu sistem, semisal gelembung sabun atau peregangan polimer yang akan kita pelajari di kelas 12. Nah, jumlah kerja pemuaian pada gambar ini sebagai contoh, gas yang ada di dalam tabung akan memuai, itu jumlah kerja yang dilakukan itu sama dengan hasil kali tekanan sistem yang memuai dikalikan dengan perubahan volume reaksi, kan volumenya berubah, sehingga W sama dengan min P tekanan sistem yang memuai dikali delta V. Apa yang akan terjadi jika selama reaksi kimia berlangsung tetapi tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan maupun sebaliknya? Maka panas yang dilepaskan atau diserap oleh sistem itu akan sama dengan perubahan energi dalam. Tadi hubungan energi dalam, kerja, dan kalor yaitu delta E sama dengan Q plus W. Jika tidak ada kerja sama sekali, maka delta E sistem sama dengan Q karena W-nya 0. Nah, bagaimana agar tercapai kondisi tidak ada kerja sama sekali seperti itu, W sama dengan 0? Maka cara yang paling mudah adalah dengan menjalankan reaksi pada volume konstan atau tidak ada kerja ekspansi yang terjadi. Seperti contoh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter bom, di sini kita lihat volumenya akan selalu konstan sama. Panas yang dilepaskan atau diserap oleh reaksi ini akan sama dengan perubahan energi dalam yang terjadi selama reaksi, atau delta E sistem sama dengan Q V, di mana V ini menunjukkan terjadi pada volume konstan. Namun pada kenyataannya reaksi berlangsung tidak pada sistem tertutup dan tidak pada volume konstan. Sebagian besar reaksi berlangsung dalam labu atau gelas kimia yang terbuka, sehingga volume sistem tidak konstan karena gas dapat keluar masuk dari wadah selama reaksi. Namun sistem berada pada tekanan konstan karena tekanan total di dalam wadah akan selalu sama dengan tekanan atmosfer. Nah, selama reaksi ini berlangsung, jika gas dikeluarkan dari wadah, ini artinya sistem bekerja, yaitu mendorong gas keluar, sehingga kita katakan W negatif. Namun, jika terjadi, misalnya ini terjadi kondensasi, maka sistem ini akan menarik gas dari luar, sehingga dikatakan sistem menerima kerja atau W positif. Jumlah panas yang dilepaskan ini pasti melepaskan atau menyerap selama reaksi masih dapat diukur. Namun perubahan energi dalam sistem tidak lagi sama. Kenapa? Karena sebagian telah diubah menjadi kerja, yaitu mendorong gas keluar, sehingga delta E sistem sama dengan Q plus W tidak lagi berlaku, sehingga diperlukan konsep
entalpi atau heat. Apa itu entalpi atau heat? Entalpi merupakan jumlah energi internal sistem ditambah hasil kali tekanan gas dalam sistem dikalikan volume sistem. H sama dengan energi dalam ditambah P kali V. Perubahan entalpi sistem yang bisa kita ukur adalah perubahannya, sehingga kita bisa tuliskan delta H sama dengan delta E, perubahan energi dalam, ditambah tekanan P sistem dikalikan perubahan volume sistem. Misalnya suatu reaksi berlangsung dalam gelas styrofoam, ini nanti akan kita pelajari pada subbab berikutnya, kalorimeter. Di sini reaksi berlangsung pada tekanan konstan, sehingga kita tuliskan delta H sama dengan delta E plus P delta V pada tekanan konstan. Kita tahu bahwa delta E itu sama dengan Q plus W, maka bisa kita tuliskan karena pada tekanan konstan QT plus W plus P delta V. Dengan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pemuaian, maka dikatakan sistem memiliki W negatif, sehingga kalau kita tuliskan karena W sama dengan P delta V, maka QT min P delta V plus P delta V. P delta V ini saling menghilangkan, maka hasil akhirnya adalah entalpi sama dengan kalor yang terjadi pada tekanan tetap. Untuk memutuskan ikatan dalam molekul, dibutuhkan energi panas dari lingkungan, sehingga kita katakan reaksi endoterm. Untuk pembentukan ikatan, sistem akan melepaskan panasnya ke lingkungan, sehingga ini kita sebut dengan reaksi eksoterm. Exo exit keluar, berarti dia melepaskan panas ke lingkungan. Entalpi reaktan jika lebih kecil dari entalpi produk, maka dia akan menyerap energi dari lingkungan. Kita katakan endoterm. Namun jika entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, maka dia akan melepaskan kelebihan panasnya itu ke lingkungan, sehingga kita katakan eksoterm. Jika kita gambarkan dalam diagram tingkat energi, maka di sini terlihat bahwa energi reaktan lebih kecil dari energi produk, sehingga reaktan harus menyerap energi atau kalor dan dikatakan delta H-nya positif. Nah, ini kita sebut endoterm. Namun jika energi reaktan lebih tinggi daripada energi produk, maka reaktan ini atau sistem akan melepaskan kelebihan energinya, sehingga delta H-nya negatif, kita katakan reaksinya eksoterm. Menurut kalian, peristiwa-peristiwa yang tampak di layar apakah termasuk eksoterm atau endoterm? Berikutnya, persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia setara yang mencakup energi panas yang terlibat dalam reaksi. Kaidah yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia yang pertama, fase reaktan dan produk harus dituliskan, baik padat S, cair L, gas G maupun larutan aki. Bisa kita lihat ini A plus B, di sini jangan lupa dituliskan wujud atau fase zatnya. 2. Besarnya delta H berbanding lurus dengan jumlah reaktan atau produknya, sehingga koefisien reaksi akan menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Bisa terlihat di sini koefisien A1, maka delta H-nya min 100 kJ. Namun jika jumlah reaktannya kita ubah menjadi setengahnya, ini setengah A, semua akan ikut walaupun jumlah reaktan atau produknya diubah menjadi setengahnya, maka perbandingannya harus sama, tetap 1 banding 2 banding 1. Nah, delta H-nya pun harus kita ubah menjadi setengahnya, yaitu 50 kJ. Kalau kita kalikan, misalnya kita kalikan 3 kali juga sama, maka delta H-nya akan menjadi 3 kali semula. Ketiga, untuk dua reaksi yang sama, maka besarnya delta H juga sama, namun tanda berlawanan untuk reaksi sebaliknya. Sebagai contoh, A plus 2B menjadi C sama dengan delta H-nya melepaskan min 100 kJ, maka jika reaksinya kita balik C menjadi A plus 2B, maka delta H-nya menjadi positif 100. Tandanya berlawanan. Untuk persamaan termokimia reaksi eksoterm terdapat beberapa kata kunci dan padanannya. Yang pertama, melepaskan, menghasilkan, membebaskan, memancarkan, mengeluarkan, dan kata lain yang sepadan, kalor ya.
Jadi kalau kita tuliskan sebuah reaksinya karena dia melepaskan kalor, maka kalor akan berada di sebelah kanannya panah reaksi. Sebagai contoh, misalnya N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Ini delta H-nya sama dengan min 91,8 kJ. Maka kalau kita buat narasi, pembentukan 2 mol gas amonia akan membentuk 2 mol dari koefisiennya. Dari 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen menghasilkan panas sebesar 91,8 kJ. Jadi karena eksoterm minus, maka menggunakan kata menghasilkan atau kata-kata yang sepadan dengan menghasilkan. Begitu juga dengan endoterm, maka kata kunci yang biasa digunakan adalah menyerap, membutuhkan, memerlukan, menerima kalor, dan seterusnya. Untuk endoterm, karena menyerap, maka kalor akan berada di sisi kiri dari panah reaksi. Sebagai contoh, Br2 menjadi 2Br, delta H sama dengan plus 192,5 kJ. Jika kita narasikan, maka reaksi atomisasi 1 mol gas bromin, 1 mol karena ini koefisiennya 1, memerlukan kalor sebesar 192,5 kJ. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.